Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilai anta maqsudi wa ridhaka maghlubi a'tini mahabbataka wa marifataka la hawla wa la quwata illa billah. Tentunya di session ini kita akan menceritakan tentang wafatnya seorang perempuan sufi, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Menjelang wafatnya Rabi'ah Al-Adawiyah, banyak sekali orang alim yang duduk mengelilinginya. Rabi'ah meminta kepada mereka untuk pergi. Ia berkata, "Bangkit dan keluarlah. Berikan jalan kepada pesuruh-pesuruh Allah yang Maha Agung." Semua orang pun bangkit dan keluar. Pada saat menutup pintu, mereka mendengar suara Rabi'ah mengucapkan kalimat syahadat. Setelah itu terdengar sebuah suara, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan, berpuas-puaslah dengannya, maka masuklah bersama golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku." Setelah itu tidak terdengar lagi suara apa-apa. Pada saat mereka kembali masuk ke kamar Rabi'ah Al-Adawiyah, tampak perempuan tua renta itu telah meninggalkan alam fana. Para tabib yang berdiri di hadapannya menyuruh agar jasad Rabi'ah segera dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dibaringkan di tempat yang abadi. Rabi'ah telah membuat semua orang yang mengenalnya hampir tidak percaya bahwa perempuan suci itu akan segera meninggalkan alam fana dan menjumpai Tuhan yang sangat dicintainya. Orang-orang merasa kehilangan Rabi'ah karena dialah perempuan yang selama ini hidupnya penuh penderitaan, tetapi tidak pernah bergantung kepada manusia. Setelah meninggalnya Rabi'ah Al-Adawiyah, seseorang pernah memimpikannya. Dia mengatakan kepada Rabi'ah, "Ceritakanlah bagaimana keadaanmu di sana dan bagaimana engkau dapat lolos dari Munkar dan Nakir." Rabi'ah menjawab, "Mereka datang menghampiriku dan bertanya, 'Siapakah Tuhanmu?' Lalu aku katakan, 'Kembalilah dan katakanlah kepada Tuhan di antara ribuan ciptaan, Engkau tentunya tidak akan lupa pada perempuan tua lemah ini. Aku yang hanya memilikimu di dunia ini dan tidak pernah melupakanmu. Sekarang mengapa engkau harus bertanya, siapa Tuhanmu?'" Kini Rabi'ah Al-Adawiyah telah tiada. Perempuan kekasih ilahi itu meninggal untuk selamanya dan akan kembali hidup bersama sang kekasih di sisinya. Jasad kasarnya hilang di telan bumi, tetapi ruh sucinya terbang bersama para sufi, wali dan pencinta ilahi. Cinta Rabi'ah Al-Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kuat membelenggu hatinya, sehingga hatinya pun tidak mampu berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada suatu ketika Rabi'ah Al-Adawiyah ditanya, "Apakah Rabi'ah tidak mencintai Rasul?" Lalu ia pun menjawab, "Ya, aku sangat mencintainya, tetapi cintaku kepada pencipta membuat aku berpaling dari mencintai makhluknya." Rabi'ah juga ditanya tentang eksistensi setan. Apakah ia membencinya? Ia menjawab, "Tidak, cintaku kepada Tuhan tidak meninggalkan ruang kosong sedikit pun dalam diriku untuk rasa membenci setan. Allah Subhanahu wa taala adalah teman sekaligus kekasihnya, sehingga kemanapun Rabi'ah Adawiyah pergi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hatinya." Rabi'ah Al-Adawiyah wafat pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Ia wafat dan dimakamkan di Basrah, daerah Syam. Rabi'ah Al-Adawiyah hidup kurang lebih selama 90 tahun.
Para ulama yang dekat dengannya mengatakan bahwa Rabi'ah tidak pernah terbesit sedikit pun adanya keinginan masalah keduniawian.